Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi. Kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Banyak yang menanyakan kepada saya berapa sih sebetulnya harga hoverboard gitu. Nah, sebelum saya menjawab ke situ, saya ceritakan dulu ya. Jadi awal mula muncul hoverboard itu di luar sih sudah lama ya, mungkin 2015-an sudah keluar. Tetapi mulai tren di Indonesia itu 2017-an kurang lebih. 2016, 2017, 2018, dan turun 2019 itu sudah mulai turun trennya. Nah, awal-awal keluar itu harga hoverboard kisaran 5-7 jutaan. Ya, 5 juta sampai 7 jutaan. Tetapi 2019 itu mulai turun dan tiba-tiba COVID datang awal 2020 sampai sepanjang 2020 itu hoverboard trennya naik lagi dan trennya sangat drastis. Naiknya cukup signifikan gitu ya. Tetapi harga hoverboard di tahun itu anjlok luar biasa. Teman-teman sekarang bisa menjumpai harga hoverboard di marketplace itu hanya sekitar 1,5 sampai 2 jutaan. Ya, nggak sampai 2 juta lah. Nah, tentunya dengan harga yang semurah itu pasti ada kualitas yang berbeda dengan hoverboard model lama. Ya, meskipun yang pertama keluar juga mahal karena awal-awal keluar ya. Nah, yang kali ini beredar itu harganya di bawah 2 juta. Lalu bagaimana dengan kualitasnya? Sebelumnya mohon maaf kepada kawan-kawan yang jualan. Saya tanpa ada maksud menjatuhkan produk, tetapi ini lebih ke edukasi kepada teman-teman yang masih penasaran. Atau teman-teman yang pengen punya hoverboard tapi masih penasaran harga hoverboardnya berapa dan khawatir dengan kualitasnya. Nah, berikut saya contohkan, ada salah satu produk, tanpa saya menyebutkan toko, tetapi mayoritas harga hoverboard di pasaran itu seperti itu. Nah, harga hoverboard ini jelas di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta, ini pemakaian baru 2 bulan, tetapi sudah ada keluhan baterai drop. Nah, itu yang kemudian poin yang ingin saya sampaikan, bahwa hoverboard dengan harga semakin murah, otomatis ada kualitas yang dikorbankan. Nah, hoverboard itu masuknya kategori kendaraan listrik ya. Seperti skuter, sepeda listrik, dan lain sebagainya. Tentunya komponen utamanya adalah baterai, kemudian controller, kemudian motor. Nah, 3 komponen itu saja. Kalau motor kualitasnya diturunkan, nggak begitu kerasa. Efeknya ya paling hanya tenaganya yang kurang. Kalau controller kualitasnya diturunkan, ya efeknya bisa jadi dia cepat panas, dan lain sebagainya. Tetapi yang model baru bisa jadi lebih canggih dari segi kecanggihan. Nah, yang ketiga ini yang sangat terasa, yaitu baterai. Baterai ketika kualitasnya diturunkan, karena baterai adalah suplai tenaga utama dari hoverboard ini, maka konsekuensinya kalau teman-teman membeli hoverboard dengan harga murah meriah, kesimpulannya siapkan budget untuk penggantian baterainya. Untuk harga baterai hoverboardnya itu bervariasi, mulai ada yang 500 ribuan sampai jutaan. Ini teman-teman juga harus jeli dalam memilih. Tentunya baterai hoverboard itu dipak sudah terbungkus rapi. Nah, kita tidak tahu kualitas sel di dalamnya bagaimana. Jadi ini teman-teman harus pintar-pintar dalam membeli dan memilah-milah kualitas yang bagus bagaimana. Jangan ragu untuk menanyakan kepada teman-teman yang lebih paham tentang itu. Baik, sekarang yang unik yang satu ini langsung kita cek ya. Jadi keluhannya begini. Ini saya hidupkan. Nah, ini indikator baterai masih normal. Sekarang ini saya putar tanpa beban ya. Nah, dia sudah mulai kedip. Sekali lagi ini saya cek tanpa beban. Lihat, belum apa-apa sudah ada warning peringatan low bed. Oke. Jadi kalau teman-teman menjumpai kasus seperti ini sudah fix. Kesimpulan adalah kerusakan di baterainya sudah mulai low. Baik, itu sekarang coba kita bongkar saja unitnya, kita cek berapa kapasitas real yang masih tersisa di baterai hoverboard ini.
ini baterai yang tadi kita lepas. Tertera spesifikasi 36 volt 4,4 Ah. Sekarang akan kita tes berapa real kapasitasnya. Kapasitas realnya akan kita ukur menggunakan teknik charging. Nah, bisa juga menggunakan teknik discharging. Antara kedua teknik itu sudah pernah kami jelaskan di video sebelumnya. Nah, teknik mana yang akan kita gunakan? Sekarang kita lihat voltasenya. Nah, berhubung ini voltasenya terukur 34 volt, artinya hampir habis, maka sekalian saja kita kuras. Kita kuras menggunakan beban motor ini. Setelah terkuras habis, baru kita cas dan berapa yang mampu masuk atau tertampung di baterai ini, maka itulah kapasitas realnya, dan itu yang dinamakan dengan teknik charging. Baik, sekarang kita tes, kita kuras dulu, kemudian nanti setelah kita kuras, kita isi baterainya, mampu berapa dia menampung. Janggal ini, harusnya 27 volt ke bawah itu udah off, udah putus, tapi ini sampai 22 volt dia masih berkurang terus. Ya, ini sudah 22 volt, sepertinya lebih baik kita lepas saja. Nah, langsung lanjut ke pengisian. Coba kita cas menggunakan charger, sudah disiapkan charger 2 ampere. Coba kita akan ukur berapa arus yang mampu masuk ke dalam baterai, apakah sesuai dengan spesifikasinya. Di baterai tertera 4,4 Ah. Dan ini kami menggunakan charger 2 ampere dan di sini sudah disiapkan alat ukurnya, wattmeter. Apakah dia mampu? Nah, ini untuk voltase charger sudah sesuai 41,9. Sekarang coba kita pasang, hubungkan dengan baterai yang kondisinya drop tadi. Nah, ada kejanggalan lagi nih, harusnya ini tegangannya turun sesuai dengan tegangan baterai. Oke teman-teman semua, tadi rencananya kita menguras baterai ini sampai habis, kemudian kita cas sampai full, dan proses pengecasan kita ukur berapa kapasitas realnya. Namun ternyata kita jumpai kejanggalan yang pertama, yaitu baterai ini dikuras tidak cut off. Harusnya ketika 30 atau minimal banget itu 27 volt, itu dia sudah cut off. Dari 27 turun mentok 27, kemudian langsung 0, harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi di sini itu tidak, dari 30, 29, 28, 27 turun terus sampai 22, akhirnya tadi saya cabut. Nah, itu artinya BMS tidak bekerja. BMS tidak melakukan cut off low voltage. Nah, kemudian kecurigaan yang kedua, ketika kita cas, kita hendak cas, ini posisi sudah drop, sudah 20-an volt ya. Kita cas, tegangan langsung naik ke 42, setara nominal voltage di chargernya. Artinya apa? BMS juga tidak bekerja untuk proses charging. Jadi kesimpulannya, saat ini kita tidak bisa mengukur kapasitas real dari baterai ini, tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa baterai ini BMS-nya rusak. Sekarang kita bongkar saja untuk mengobati rasa penasaran ya. Jadi kita bongkar saja baterainya, kita lihat BMS-nya. Oke. Sel yang digunakan tanpa merek, dia polosan, dan BMS di sini menggunakan BMS yang tipe jalur common port. Ya seperti ini ya konstruksi BMS-nya. Ya, mungkin nanti coba kita cek lebih jauh. Yang pasti ini kondisi BMS tidak berfungsi.
Ya mungkin itu ya. Jadi video kali ini tidak sampai mengukur kapasitas realnya, tetapi kesimpulannya kualitas baterainya memang sangat apa ya, saya tidak berani mengatakan jelek ya, tetapi ya sangat standar lah, sangat standar ya. Dan ini tentunya bagi teman-teman yang membeli hoverboard baru ya, siapkan saja budget untuk pembelian baterai. Jadi jangan kaget kalau beli hoverboard baru baterainya langsung bermasalah. Ini juga di kutub positif tidak ada ringnya ya. Ini harusnya sebagai pengaman dikasih ring. Tapi ya begitulah, mungkin karena memang sekarang harganya bersaing, otomatis tadi kualitas baterai juga turun drastis. Baik, itu dari saya. Mohon maaf sekali lagi, video ini tanpa ada maksud menjelek-jelekan seller atau penjual, tetapi ini murni untuk edukasi kepada masyarakat, karena sekarang marak sekali penjualan hoverboard. Jadi emang apa ya, saya sih kasihan aja ya kalau ada konsumen beli kemudian pemakaian baru sebentar langsung mengeluh kerusakan. Ya intinya seperti itulah. Jadi saya mohon maaf jika ada salah. Silakan teman-teman ada masukan, saran dan kritik kepada saya bisa disampaikan. Dari saya sekian ya. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.